long way from the big city, huh, superstar? Welcome to Allenville. 200 spoke a polo sport a better. You know MVP sold his own teammates out. Hello, how are you? Back away from the girl. Halo Sucer, kali ini gue akan membahas sebuah film action komedi dengan judul The Longest Yard. Sebenarnya film ini gue dapatkan dari salah satu komen dan setelah gue tonton ternyata cukup menarik untuk menjadi bahan spoiler. Film ini mengisahkan pensiunan dari klub football profesional yang dijebloskan ke dalam penjara. Nah, yang menarik saat berada dalam penjara dirinya membuat sebuah klub football dengan menyatukan berbagai penjahat kelas kakap. Dan klub footballnya akan melawan para sipir penjara yang sangat ahli dalam olahraga football. Bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelum menonton, jangan lupa selalu gunakan headset. And boom! Film dibuka pada sebuah pesta di rumah seorang wanita kaya bernama Lena. Lena ke kamar bertemu dengan pacarnya yang bernama Paul Creo. Terlihat jika Paul memiliki jiwa pemabuk dan suka mageran di kamar sambil menonton pertandingan football dan tidak mempedulikan sama sekali dengan pesta yang dibuat oleh Lena. Lena pun menyuruh Paul untuk ikut dalam pesta tersebut, namun Paul malah mengunci Lena di sebuah ruangan yang berisikan pakaian serta mengambil mobil Lena. Lena menelpon polisi. Tidak lama Paul dihentikan oleh para petugas yang telah ditelepon oleh Lena. Namun yang terjadi, dengan santainya Paul berulah dengan ugal-ugalan di jalan yang membuat para polisi mengejar dirinya. Sempat Lena menelpon Paul agar dirinya jangan merusak mobil tersebut, tapi Paul malah menabrakkan mobil Lena seketika mobil Lena tersebut menjadi kerupuk singkong balado. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Paul pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Allenville. Di sini dirinya mulai disiksa oleh para sipir penjara. Kita diperkenalkan dengan seorang sipir penjara bernama Knaur yang akan membawa Paul bertemu dengan kepala penjara. Di perjalanan, Paul kembali disiksa. Nah, di sini Knaur mengatakan kepada Paul untuk jangan menerima tawaran dari kepala penjara bila dirinya disuruh untuk menjadi pemain untuk tim football penjara. Oke, gue jelasin dikit. Jadi penjara di sini memiliki sebuah lapangan football yang dimana para pemainnya adalah para sipir penjara. Nah, Knaur ini adalah kapten dari tim football tersebut. Jika Paul menerima tawaran dari kepala penjara untuk bermain sebagai tim, maka posisi Knaur sebagai kapten akan digantikan oleh Paul. Untuk itu, Knaur mengancam Paul untuk tidak menerima tawaran dari kepala penjara. Lanjut, Paul pun sampai pada ruang kepala penjara yang bernama Warden Hazen. Benar saja, Paul langsung ditawari untuk ikut dalam klub football miliknya, namun Paul menolak tawaran dari Warden. Hopefully none. 5 years since our last championship. Called in quite a few favors to get you here, Paul. Don't really want to. What would you say to Mr. Crew looking in? Use all the help we can get. What'd you say, Paul? But I'm gonna have to pass. Di sebuah ruang makan, terlihat jika para napi sangat membenci Paul karena kasus yang pernah menimpa Paul, yaitu pengaturan skor football pada masa lalu. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Caretaker yang menjelaskan orang-orang berada pada penjara tersebut kepada Paul. That's right, we can get our McFlurry on and on the woman part. Hey. Can't let these guys scare you. Can't let them punk you. Kembali Paul menyerang napi lain dan membuat kekacauan. Cut that shit out. It's getting old. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Paul, dirinya dikurung pada sebuah rumah kecil di lapangan yang tandus.
Setelah seminggu berlalu, akhirnya Paul dikeluarkan dari rumah tersebut. Kembali Warden bernegosiasi agar Paul mau ikut dalam klub football milik Warden. Namun Paul meminta pemalasan terlebih dahulu. Mendengar permintaan Paul, Warden menyuruh Paul untuk membentuk sebuah tim dan melawan tim dari Warden. Paul diberikan waktu 1 bulan untuk membentuk timnya dan berlatih. What's this? Football. Hey, what's this football thing about, man? Crew's getting the team together. Caretaker mulai mengajak para tahanan untuk bergabung dan berlatih, namun tidak semudah itu. Serta mendapatkan penolakan dari para napi. And that's the truth. With some cheese on it. Yo, team needs you. Team needs you. Tidak menyerah, Paul mengajak seorang pria besar bernama Swiatowski untuk bergabung ke dalam timnya. Mendengar ajakan dari Paul untuk bermain football, Swiatowski sangat senang. Paul pun mengumpulkan timnya untuk memberikan arahan serta melatihnya. Very nice. 7. Namun hari pertama latihan, para napi malah berkelahi satu sama lain. Setelah kejadian tersebut, Paul dan caretaker kedatangan seorang pria bernama Ned. Ternyata Ned ini adalah mantan seorang pemain football dan berencana akan melatih tim dari Paul. Hari berganti, di lapangan football ada seorang pria mengatakan jika ada sebuah ruangan tempat penyimpanan berkas catatan kriminal orang-orang yang berada pada penjara tersebut. Mereka pun mulai untuk masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan berkas berada. Satu persatu mereka memeriksa tingkat kriminal dari para napi. Semakin banyak bintang yang diperoleh oleh napi, maka semakin berbahaya napi tersebut. Stab somebody or something, get my rep up. Setelah mendapatkan informasi, lalu Paul mendatangi seorang napi yang sangat besar bernama Charlie, atau kita sering melihat dirinya dalam sebuah acara Smackdown dengan nama The Great Khali. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena Babang Khali malah ngamuk serta berteriak gitu cuy. Di sisi lain, Paul kembali mencari tahanan dengan bintang 5 bernama Torres. Sempat Torres menolak ajakan dari Paul, namun akhirnya Torres menerima tawaran tersebut. Show's over, amigo. Well, I'm cutting you short. Back to yourself. Cherryhead gonna play? Yes, he is. Latihan pun kembali dilakukan, namun kali ini mereka kekurangan pemain yang memiliki kecepatan tinggi. Untuk itu, Paul ke lapangan basket di mana tempat para orang negro bermain dan berkumpul di tempat tersebut untuk mengajak mereka ikut berpartisipasi menjadi anggota dari klub football. Tentu itu langsung ditolak oleh orang negro karena Paul ini berkulit putih. Hal seperti ini sangat sering terjadi di penjara di mana kulit putih dan kulit hitam tidak bisa untuk bersatu. Namun Paul tidak menyerah, dia menantang kepala geng bernama Deacon untuk bermain basket. Jika Paul kalah, maka dirinya akan pergi, tapi jika Paul menang, dirinya meminta mereka untuk bergabung dalam tim football. Permainan dimulai, tampak jika Deacon sangat tidak sportif dan membuat Paul harus cedera beberapa kali. I thought you didn't want to get hurt. Walaupun pada akhirnya Paul kalah, namun ada salah satu anggota geng Deacon bernama Maggot bergabung bersama dengan Paul karena Paul tidak menyerah walaupun Deacon bermain curang. Give me that cheeseburger. Earl Maggot. Latihan kembali dilakukan. Kali ini tim Paul sudah memiliki pemain yang cukup lengkap dan terlihat jika Maggot kemampuan berlarinya sangat luar biasa. Playing right out of your shoes, huh? Cool, man. I never had shoes growing up, no way. Sounds it hanging. I appreciate you. Pertemuan kedua kalinya antara Paul dan juga Charlie. Terlihat jika Charlie ini napi yang sangat menyendiri. Paul pun datang menemani Charlie untuk bermain pingpong dengan tujuan mengajak Charlie untuk ikut bergabung dengan tim footballnya. Mendengar Paul mengatakan jika mereka akan melawan para penjaga, tanpa pikir panjang Charlie langsung menerima tawaran dari Paul. Scene berpindah ke lapangan football di mana mereka mulai latihan kembali. Dengan sengajanya, Charlie menendang muka dari Swiatowski dan mematahkan hidung dari Toski. Play no more. Hey, He broke in my nose. okay. How's it look? Kind of like a young Michael Jackson. Great, that's great. Di lapangan ternyata ada cheerleader dari tim Paul yang diisi oleh pria bertulang lunak. All right, I got it.
Shane kembali berpindah ke sebuah ruangan ganti pemain football dari tim Knorr. Junger sebagai mata-mata yang selalu mengintai latihan dari tim Paul melaporkan jika tim Knorr memiliki sebuah ancaman karena tim Paul memiliki seorang pemain yang berlari sangat cepat bernama Maggot. Mendengar informasi tersebut, para pemain dari tim Knorr mulai menghampiri Maggot yang sedang bekerja pada ruangan perpustakaan dan ingin menghajarnya. Sempat beberapa kali para sipir ingin membuat Maggot emosi, namun Maggot berhasil menahan dan membuat para sipir tidak bisa menghajar tanpa alasan. There you go. Bet you'd like to hit us, huh? Y'all my friends. Deacon yang melihat Maggot dibully oleh para sipir membuat mereka memutuskan untuk bergabung pada tim football milik Paul. Dan kali ini Paul memiliki tim football yang benar-benar lengkap tanpa kekurangan pemain khusus. Hari pun berganti saat Paul dan timnya kembali ingin melakukan latihan. Ternyata lapangan mereka telah basah karena disemprot oleh para sipir penjara atas perintah warden. Dengan kejadian tersebut, kembali Paul memberikan sebuah motivasi untuk para pemain agar mereka lebih semangat latihan dan mengalahkan para sipir penjara dari tim warden. Ass-kicking fiesta. Latihan selesai, mereka ke sebuah ruangan untuk mencari berkas tentang catatan kesehatan dari para sipir penjara. Setelah mendapatkan informasi, satu persatu, caretaker dan rekannya mulai mengerjai para sipir yang memiliki gangguan kesehatan. Sore harinya, di sebuah lapangan di mana itu adalah latihan mereka untuk terakhir kali, dan Ned kembali memberikan motivasi untuk para napi yang akan bermain melawan para sipir penjara. Tomorrow, payback. Di sisi lain, Junger telah merencanakan untuk membunuh Paul atas perintah dari Knorr. Namun yang kena bukanlah Paul, melainkan caretaker yang membuat dirinya harus meninggal. Jujur gue sangat sedih sih caretaker harus meninggal karena dirinya adalah teman pertama dari Paul untuk membentuk sebuah tim football. Hari penguburan tiba, para rekan caretaker datang dan memberikan sebuah penghormatan. Tibalah hari di mana pertandingan football akan dimulai. Seluruh persiapan dari kedua tim telah dilakukan. Warden ke ruangan tim dari Paul untuk mengatakan jika tidak ada yang boleh kabur selama pertandingan berlangsung. In the head. Now, let's all go out there and have some fun. Ternyata caretaker telah mempersiapkan seragam untuk tim Paul. Melihat seragam yang telah dipersiapkan oleh caretaker membuat tim Paul menjadi sangat senang. Para pemain pun mulai masuk ke dalam lapangan. Tidak lupa cheerleader dari tim Paul mengenakan pakaian serba merah. Pertandingan dimulai, para sipir penjara mulai jatuh dan cedera satu persatu oleh hantaman dari tim Paul. Dendam para napi kepada sipir pun semakin menjadi-jadi yang membuat para pemain dari tim Paul menjadi kacau. Melihat hal tersebut membuat Paul marah dan menyuruh timnya untuk memperbaiki pola permainan dan menahan emosi mereka. Celebrating for it's 14-0. Oh God, you're not hurt, are you? Now let's get started. Permainan dilanjutkan kali ini dengan pola permainan yang telah dilakukan selama latihan. Namun di sini wasit berpihak kepada tim Knorr yang membuat tim Paul menjadi marah. Melihat wasit yang tidak netral, akhirnya tim Paul menghantam pedang wasit dengan bola agar wasit tidak lagi berpihak pada tim Knorr. Red 58. Gotta always protect the McNuggets. How about from now on you call a fair game? How's that? Wet Willie. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini dengan wasit yang tidak berpihak lagi. Terlihat jika tim dari Paul menguasai sepenuhnya pertandingan. You are the best looking guy on your team, no kidding. He will throw. And it's caught by Deacon Moss for a touchdown. So there'll be no shutout today.
Di menit akhir, tim dari Paul berhasil menyamakan kedudukan pada babak yang pertama dan membuat para napi yang nobar menjadi sangat gembira. Di ruangan ganti, Warden menghampiri Paul mengancam jika Paul tidak mengalah dalam pertandingan tersebut, maka Warden akan menuduh Paul yang membunuh caretaker pada saat di dalam penjara dan akan menambah masa tahanan dari Paul dari 5 tahun menjadi 25 tahun. Mendengar hal tersebut, dengan terpaksa Paul menuruti kemauan dari Warden. Do I make myself clear? Oh, yes. Babak kedua pun dimulai, terlihat jika Paul sengaja membuat permainan menjadi kacau. Para napi pun kecewa melihat kelakuan yang telah dibuat oleh Paul, di mana sebelumnya Paul adalah motivasi mereka dan pemain terbaik. What the hell are you doing out there? I'm done. If crew can't go, Watch out! Yeah, I have a hard time looking at me too. Setelah Paul keluar dari pertandingan, satu persatu korban mulai berjatuhan dari tim Paul. Melihat hal tersebut, Paul memutuskan untuk kembali masuk ke dalam pertandingan. You guys don't want to help me? I'll do it on my own. Crew dodges the blitz, and he's not going down. He's got the... Kembali, Paul memberikan sebuah pengakuan di mana Warden menuduhnya membunuh caretaker dan mengancam jika tim Paul memenangkan pertandingan, maka hukuman penjara Paul menjadi lebih lama. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini tim Paul benar-benar menguasai pertandingan. And he fights his way for a 9-yard. He flips it back to Meggett. And Meggett is down to the... Touchdown! Namun kali ini Meg harus cedera dan digantikan oleh pelatih yaitu Ned. Waktu tersisa 6 detik, namun tim Paul masih ketinggalan poin. Absolutely not. You're gonna get killed out here. Seconds left on the clock. Calms down by 7. Beruntungnya terjadi sebuah pelanggaran yang membuat pertambahan waktu. You still alive, old man? Permainan kembali dilanjutkan dan bam, tim Paul berhasil memenangkan pertandingan. Para penonton pun bersorak atas kemenangan dari tim Paul. Well, there you have it. Knaur menghampiri Paul untuk mengatakan dirinya akan membebaskan tuduhan pembunuhan caretaker yang dituduhkan Warden kepada dirinya. Melihat Paul yang berjalan mengikuti para penonton, perkiraan Warden Paul ingin kabur dan Warden menyuruh Knaur menembak Paul. Ternyata Paul hanya mengambil bola football yang terlempar jauh. Film pun selesai. Kenapa ya film pada tahun 2000-an terkesan sangat bagus dari mulai alur ceritanya yang sangat terarah, karakter dari pemainnya juga sangat bagus, dan kalau menurut gue ya hampir tidak ada kekurangan dalam film ini. Kita disuguhkan berbagai adegan mulai dari action, sedih, dan lawakan menjadi satu. Oleh karena itu, ini film menurut gue sangat layak untuk diperhitungkan buat kalian tonton versi originalnya. Oke lah, gue tutup aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar penutupan ala-ala YouTuber gitu. Oh ya, jangan lupa share juga, cok. Segenap generasi yang bertugas, gue pamit undur diri. See you di next video. Bye.